Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 1. Selamat datang di podcast kami. Aku Naswa Aulia Putri, biasa dipanggil Wawa. Di sebelah kanan aku ada Indri Sulistiani, biasa dipanggil Indri. dan di sebelah kiri aku ada Septi Anulandari, biasa dipanggil Septi. Jadi di sini kami akan membahas materi akidah akhlak mengenai adab bergaul dengan teman sebaya. Menurut kamu Indri, apa sih adab bergaul dengan teman sebaya itu? Kalau menurut aku, adab bergaul dengan teman sebaya adalah bersikap sopan dan santun serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kalau menurut kamu Septi? Etika berinteraksi dengan teman sebaya atau selalu bersikap sopan ketika berteman. Jadi kesimpulannya adalah adab bergaul dengan teman sebaya itu bagaimana cara kita memperlakukan dan berinteraksi dengan sesama teman kita. Selain dari adab bergaul dengan teman sebaya, ada juga beberapa etika yang harus dilakukan saat berteman, yaitu memilih teman yang baik. Pilihlah teman yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia agar kita tidak terjerumus ke jalan yang buruk. Yang kedua adalah Mengucapkan salam. Memberi dan mengucapkan salam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang ketiga adalah Berkata baik dan lembut. Hindarilah perkataan yang kasar, menyinggung, atau menyakiti hati teman. yang keempat adalah menjaga aurat dan pakaian. Dalam berteman, kita harus sekali menutup aurat, apalagi mengingatkan teman kita untuk menutup aurat dengan sempurna, terutama di tempat umum dan di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Selanjutnya yaitu ada saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong itu sangat penting dalam bergaul dengan teman sebaya karena kita diharuskan untuk membantu teman yang dalam kesusahan. Yaitu selanjutnya Memberikan nasihat. Kita perlu sekali untuk memberikan nasihat yang baik kepada teman-teman kita. selanjutnya Mendamaikan teman. Jika teman kita sedang berkelahi, sebaiknya kita mendamaikan mereka. dan juga yang terakhir adalah mendoakan teman. Kita sangat diwajibkan untuk mendoakan teman kita kepada doa-doa yang baik. Doakan teman agar selalu berada dalam kebaikan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dihindari saat berteman. Yang pertama, terlalu ikut campur. Kita tidak diperbolehkan untuk terlalu ikut campur dengan urusan orang. Jangan memaksakan teman untuk menceritakan masa lalunya atau urusan pribadinya, karena itu merupakan privasinya. Yang kedua ada Sering memberi saran. Jangan terlalu sering memberi saran kepada teman dan tanpa diminta, karena itu kita bisa oversharing. benar banget. Yang ketiga, Bercanda berlebihan. Bercanda yang berlebihan bisa membuat temanmu kesal loh. benar banget. Terus yang keempat adalah memberi julukan negatif. Nah, di kalangan anak muda sekarang itu sering banget gak sih kita jumpai memberi teman dengan julukan yang aneh-aneh, seperti memberi teman dengan nama hewan, nama orang gila, nama bunga, dan lain sebagainya yang negatif lah pokoknya ya. Terus itu yang kelima ada Keluar perkataan yang menyinggung. Walaupun kita sudah tahu nih karakter sahabat kita bagaimana, tetaplah menggunakan adab dan tutur yang baik dengan teman kita. yang keenam ada Saat dibutuhkan malah menghilang. Nah, kebanyakan sekarang pertemanan seringkali saat kita membutuhkan orang, dia malah menghilang ketika kita kesusahan. bener banget. Selanjutnya ada egois. Sikap individualis harus dihindari dalam persahabatan, karena siapa sih yang suka sama orang yang egois? Siapa yang mau dekat kita kalau kita egois? Itu sangat tidak diperbolehkan ya guys. Terus juga ada Bermuka dua. Menurut kalian bermuka dua dalam berteman itu boleh nggak sih? nggak boleh, karena itu bisa memecah belah pertemanan. Karena jika kita bermuka dua, maka orang-orang tidak akan percaya dengan kita, apa yang telah kita katakan atau apa yang telah kita ucapkan. Jadi selanjutnya Ketawa. Oh iya, tadi kan kita udah ngebahas mengenai bermuka dua nggak sih? Bermuka dua itu termasuk dalam sifat apa sih? bermuka dua termasuk dalam sifat nifak.
Nifak adalah sifat munafik atau kebohongan yang merupakan salah satu akhlak tercela dalam Islam. Nifak diartikan sebagai ketidaksesuaian antara apa yang diperlihatkan dengan apa yang disembunyikan. Nah, nifak terbagi menjadi dua jenis, yaitu nifak itikadi yang berhubungan dengan keyakinan. Misalnya, mengaku beriman kepada Allah, tapi ternyata tidak beriman. Terus, satu lagi nifak ijtimai, nifak yang berhubungan dengan sesama manusia, yang terbagi lagi menjadi nifak ucapan, nifak perbuatan, dan nifak sikap mental. Nifak sangat dilarang dalam Islam karena dapat membawa keburukan kepada pelakunya. Beberapa bahaya nifak adalah hilangnya kepercayaan orang, mengakibatkan bahaya bagi yang dikhianati, diremehkan, dan tidak mendapat bantuan ketika dalam keadaan kesusahan. Mengapa kita tidak boleh melakukan nifak? Karena yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan orang. Jika kita berbicara dengan apa yang tidak sesuai dengan faktanya, orang tidak akan percaya dengan kita. Yang kedua adalah mengakibatkan bahaya bagi yang dikhianati. Kalian bayangkan jika kalian bermuka dua, terus kalian bermuka duanya ke teman kalian, terus teman kalian tahu kejadian itu. Bayangkan sesakit apa hati teman kalian. Terus yang ketiga adalah diremehkan dan tidak mendapat bantuan ketika dalam keadaan susah. Ya, siapa sih orang yang mau bantuin orang yang bermuka dua, orang yang munafik? Orang munafik ngapain dibantuin? Bener nggak? Betul. Tadi kan udah ngebahas nih pengertian nifak, macam-macam nifak, dan beberapa bahaya nifak. Selanjutnya kami akan membahas tentang beberapa ciri-ciri orang munafik. Di antaranya sombong dan menyombongkan diri. Nah, buat kalian yang sombong dan menyombongkan diri, bisa saja kalian termasuk dalam golongan orang-orang nifak. Terus yang kedua adalah ingkar janji dan berkhianat. Nah, buat kalian yang suka janji, mau jemput gebetan jam segini, tapi malah ngaret, apakah itu termasuk dalam orang-orang nifak? Bisa jadi ya guys, karena itu adalah ingkar janji. Jika kalian tidak bisa menepati janji kalian, maka kalian tidak usah berjanji. Nanti ujung-ujungnya kalian akan berkhianat. Yang kedua, buat kalian nih yang suka dipercaya teman kalian mengenai menyimpan suatu rahasia, itu kalian jangan sekali-kali untuk membocorkannya, apalagi jika kalian sudah berjanji, karena itu termasuk berkhianat kepada teman sendiri. Wah, mau nanya nih, kalau misalkan di pertemanan kamu ada yang berkhianat atau bermuka dua gitu ya, apakah akan kamu maafkan? Jelas dong akan aku maafkan, karena aku mengamalkan 99 nama Allah. Salah satunya adalah Al-Afu, yang artinya Allah Maha memaafkan segala kesalahan hambanya yang memohon ampun. Allah aja Maha Pemaaf, masa aku enggak? Allah juga memiliki sifat Maha Pengampun yang disebut Al-Ghafar, yang merupakan salah satu nama baik Allah dalam 99 Asmaul Husna. Ampunan Allah sangat luas dan tidak bertepi, sehingga Allah akan mengampuni siapapun yang memohon ampunan kepadanya. Nah, meskipun Allah Maha Pengampun, bukan berarti kita boleh melakukan dosa semau kita. Kita tetap sebisa mungkin menjauhi dosa. Bener banget, kita tuh nggak boleh seenaknya melakukan dosa mentang-mentang Allah Maha Pengampun. Hari ini tobat, besok ini bejat lagi. Ya nggak boleh kayak gitu. Sebisa mungkin kita harus menjauhi hal-hal buruk itu. Mungkin itulah sekian dapat kami sampaikan tadi. Kami harap kalian bisa mengamalkan apa yang telah kami sampaikan tadi ke kehidupan sehari-hari kalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa nih? Beberapa bahaya nifak. Dia nih kepotong, kok tuh Itu akhlak tercela dalam Islam. nifak juga ada. Bergaul dengan teman sebaya itu apa? Kurang aja. Dipanggil Wawa. Dek kecil dikit TV-nya, Dek. Wah, kalau dia